Begitu banyak genre yang ditawarkan dalam film, tidak terkecuali untuk film yang bertema horor. Bagi kamu yang suka dengan film yang memicu adrenalin, membuat bulu kuduk merinding, ya, film horor adalah jawabannya. Selain itu, film horor tampaknya juga akan semakin seru jika ditonton bersama-sama dengan teman, pasangan, ataupun keluarga kamu. Halo guys, selamat datang di channel Gila Film. Sesuai judulnya kali ini, Gila Film akan membahas tentang 5 film horor terbaik sepanjang masa versi Gila Film. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar info dunia perfilman yang sangat menarik pastinya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia 5 film horor terbaik sepanjang masa. Jelangkung. Film ini menceritakan tentang Ferdi, Gita, Gembol, dan Sony adalah 4 mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Mereka selalu penasaran mencari pengalaman bertemu dengan makhluk halus di tempat-tempat angker. Mereka telah mendatangi berbagai tempat yang dikabarkan berhantu, tetapi tak kunjung menjumpai apa yang mereka cari. Singkat cerita, mereka berempat berinisiatif untuk pergi ke sebuah daerah di Jawa Barat yang bernama Angker Batu. Setibanya di desa Angker Batu, semua terasa biasa-biasa saja, sampai mereka menemukan sebuah kuburan tanpa nama di tengah-tengah hutan. Kuburan tersebut sangat misterius karena tidak diletakkan bersama kuburan lain, seperti kuburan-kuburan pada umumnya. Setelah putus asa tidak menemukan penampakan apapun selama 3 hari, mereka memutuskan untuk pulang. Namun pada malam terakhir, Sony yang menginginkan untuk memiliki ilmu goib, diam-diam melakukan ritual jelangkung di kuburan misterius tersebut. Ferdi, Gita, dan Gembol mengetahui hal ini. Mereka memaksa Sony untuk menghentikan ulahnya tersebut. Kecewa karena tidak ada reaksi dari boneka itu, Sony pun marah dan pergi meninggalkan teman-temannya beserta boneka yang masih tertancap di kuburan tersebut. Setibanya di Jakarta, rentetan peristiwa aneh pun mulai terjadi dengan mereka. Masing-masing dengan cara tersendiri, mereka diganggu oleh sesosok hantu anak kecil yang mengerikan. 4 sekawan ini pun pergi mendatangi orang pintar untuk menghilangkan gangguan tersebut. Dari hasil penerawangan orang pintar tadi, 4 sekawan ini harus kembali ke Angker Batu dan mencabut boneka jelangkung yang masih tertancap di kuburan misterius tersebut. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantafoni dan Josh Purnomo ini mendapatkan rating sebesar 6,6 di IMDb. Fobia. Fobia merupakan salah satu film horor legendaris berasal dari Thailand. Film ini merangkum 4 film horor pendek yang memiliki jalan cerita masing-masing, yaitu Loneliness, Deadly Charm, The Man in the Middle, dan Flight 224. Judul yang pertama, Loneliness. Film pertama ini menceritakan kisah seorang perempuan bernama Pin yang tinggal sendirian di apartemen. Ia mengalami kecelakaan dan membuat kakinya harus digips. Hal itu membuatnya sulit beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Alhasil, Pin lebih banyak berdiam dalam kamar bersama telepon genggamnya. Pada suatu hari, ia mendapatkan pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Demi mengatasi rasa bosannya, ia mulai menjawab pesan tersebut. Perasaannya mulai membaik ketika mengetahui ternyata dari seorang laki-laki. Setiap hari mereka bertukar pesan dan Pin mulai mengirimkan fotonya kepada nomor tersebut. Pin akhirnya meminta pria itu mengirimkan foto wajahnya, namun ia terkejut dengan foto yang dikirimkan pria itu kepadanya. Deadly Charm. Film kedua ini menggambarkan kisah bullying di sekolah. Pink merupakan siswi SMA yang menjadi anggota geng paling terkenal di sekolahnya. Suatu hari anggota gengnya dilaporkan siswa bernama Ngit ke guru karena ketahuan sedang menghisap ganja. Akibatnya, Ngit dihajar habis-habisan oleh Pink dan anggota gengnya. Tak lama setelah itu, Ngit datang kepada mereka dengan membawa gambar yang diyakini apabila seseorang melihat gambar tersebut maka akan mati. Pink menjadi satu-satunya yang berhasil tidak melihat gambar itu. Benar saja, mereka yang melihat gambar itu menerima ajalnya. Tidak sampai di sini, Pink pun harus siap menghadapi teror dari teman-temannya yang sudah menjadi hantu. The Man in the Middle. Film ketiga ini mengisahkan tentang 4 pemuda bernama Ai, Puak, Shin, dan Ter yang sama-sama menyukai rafting. Pada suatu hari mereka pun pergi bersama untuk rafting. Setibanya di lokasi, mereka bercerita dan bercanda. Kondisi berubah ketika Ai berguyon dengan mengatakan akan membawa siapapun di antara Puai, Shin, dan Ter apabila dia mati di lokasi rafting tersebut. Ia akan membawa orang yang tidur di tengah. Sayangnya insiden terjadi karena Puak berdiri di atas kapal. Ter sempat tenggelam namun berhasil diselamatkan Ai. Sayangnya setelah menyelamatkan Ter, Ai tak lagi terlihat. Saat malam tiba, ketiga orang itu pun ketakutan dalam menentukan posisi tidur.
Flight 224. Film keempat ini menceritakan seorang pramugari yang bernama Pim terpaksa terbang di hari liburnya untuk menjemput Sofia, putri kerajaan Vanistan. Selama penerbangan, Sofia bertindak semena-mena kepada Pim karena menyadari suaminya, Pangeran Albert, berselingkuh dengan Pim. Pim pun hendak balas dendam kepada putri Sofia. Ia sempat menyiapkan kopi yang diaduk dengan hak sepatunya. Sayangnya, kopi itu ditolak mentah-mentah oleh putri Sofia. Tidak kehabisan akal, ia menyiapkan makan siang putri Sofia dengan udang. Padahal, Pim mengetahui kalau putri Sofia alergi udang. Sayangnya, Pim tak mengetahui bahwa tindakan tersebut juga membahayakan nyawanya. Film ini mendapatkan rating sebesar 6,6 di IMDb. Coming Soon. Tokoh utama dalam film ini bernama Shane, merupakan seorang yang kasar dan kecanduan obat-obatan. Suatu hari ia berada dalam keadaan yang terdesak karena hutang. Agar masalah utangnya tidak panjang, Shane mengajak temannya Yot untuk membajak sebuah film di bioskop. Tujuannya, hasil bajakan itu akan mereka gandakan dan mereka jual. Mereka mulai mendatangi sebuah bioskop yang sudah tutup pada malam hari dan membajak film berjudul Hantu Gentayangan. Untuk melancarkan aksinya, mereka mulai membagi tugas. Yot bertugas untuk merekam film dengan handycam, dan Shane bertugas menjalankan film di studio. Tetapi, pada malam itu Shane tertidur. Ketika Shane terbangun, Yot tiba-tiba menghilang. Setelah itu, ia mengecek rekaman handycam dan terdapat rekaman Yot sedang ketakutan dan berteriak saat film itu diputar. Keesokan harinya, Shane menonton film yang dibajak tersebut. Film itu menceritakan tentang kisah nyata seorang wanita bernama Chaba yang terpukul dan kesepian karena kematian anaknya. Untuk mengobati kesepiannya, dia selalu menculik anak kecil, lalu mata anak kecil itu dicongkel, bertujuan agar anak itu tidak takut melihat mukanya. Perbuatan Chaba mulai diketahui oleh warga, dan warga menggantung Chaba sampai mati. Selesai menonton film itu, Shane selalu diganggu oleh arwah perempuan. Karena penasaran, Shane akhirnya mendatangi rumah Chaba yang sebenarnya. Namun sesampai di sana, dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah memberitahu maksud dan kedatangan Shane ke rumah Chaba, pihak rumah sakit memberitahu bahwa Chaba tidak meninggal, melainkan masih hidup dan dirawat di rumah sakit jiwa. Shane pun semakin penasaran, siapa yang menghantuinya selama ini apabila Chaba masih hidup. Film yang disutradarai oleh Sopon Sakdapisit ini mendapatkan rating sebesar 6,1 di IMDb. The Exorcist. Film ini diangkat dari novel dan kejadian nyata tentang Regan McNeil, adalah seorang gadis berumur 12 tahun yang secara tiba-tiba mengalami gejala aneh. Ibunya, Chris McNeil, menduga bahwa itu hanya efek trauma dari perceraian terjadi antara Chris dan suaminya. Seiring berjalannya waktu, perilaku Regan semakin aneh dan menjadi-jadi. Wajah Regan berubah menjadi pucat dan seringkali suaranya berubah menjadi suara laki-laki yang menyeramkan. Chris pun membawa anaknya ke dokter, namun sayangnya tidak menemukan hasil yang baik. Chris kemudian meminta bantuan kepada gereja dan memanggil Pastor Karas serta Pastor Merin yang lebih senior. Dari sana terungkap bahwa Regan telah dirasuki oleh iblis. Apakah Pastor Karas dan Pastor Merin dapat mengeluarkan iblis yang ada di dalam diri Regan? Film yang disutradarai oleh William Friedkin ini mendapatkan rating sebesar 8 di IMDb. The Conjuring. Setting cerita pindah ke tahun 1971. Sebuah keluarga bahagia membeli rumah di Harrisville, Rhode Island melalui lelang bank. Suami istri yang bernama Roger dan Caroline menginvestasikan seluruh uang mereka pada rumah yang mereka beli. Mereka memiliki 5 putri cantik bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April Perron. Pada hari pertama mereka tinggal di rumah, mereka sudah mendapat kontak dengan arwah jahat. Bahkan anjing mereka menjadi korban pertama. Gangguan yang mereka rasakan semakin menakutkan dan mulai melukai. Caroline akhirnya berinisiatif meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren. Kedatangan dan campur tangan kedua Warren membuat arwah yang menghantui mereka semakin marah. Kontak semakin sering terjadi, bahkan kedua demologis yang membantu juga mulai diteror. Dari penelitian Lorraine, ditemukan fakta bahwa rumah tersebut dahulunya adalah milik Bathsheba, seorang wanita penyihir yang tega membunuh anaknya untuk memenangkan perjanjian dengan setan. Film yang disutradarai oleh James Wan ini mendapatkan rating sebesar 7,5 di IMDb. Itu dia guys, 5 film horor terbaik sepanjang masa versi Gila Film. Sampai jumpa di video berikutnya.